Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Keisha Zara Azari, kelas 4B dari SDN Bendul Berisi 408 Surabaya. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Nah teman-teman, sudah pernah dengar cerita ini belum? Kalau belum, yuk kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sumatera, hidup seorang petani yang rajin bekerja bernama Toba. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tak kenal lelah. Di suatu pagi hari yang cerah, Toba pergi memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku dapat ikan yang besar, gumam Toba dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya disambar seekor ikan yang cukup besar. Toba pun bersorak kegirangan karena mendapat ikan yang besar dan warnanya sangat cantik. Ikan itu kemudian ia bawa pulang dan dimasukkan ke dalam wadah. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Toba pun terkejut mendengar suara dari ikan itu, sehingga ikan dalam wadah itu terjatuh ke tanah. Kemudian ikan yang terjatuh itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Jangan takut Toba, aku juga manusia seperti engkau. Jangan takut Toba, aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata, kata gadis itu. Namaku Putri, aku mau menjadi istrimu, kata gadis itu. Toba pun mengangguk, maka jadilah mereka suami istri. Namun ada satu janji yang harus mereka sepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika dilanggar, akan terjadi malapetaka. Mereka berdua hidup bahagia. Setahun kemudian, Putri melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang manis, tetapi sayangnya agak nakal dan agak rakus. Pada suatu hari, Samosir disuruh ibunya mengantarkan makanan dan minuman di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi di tengah jalan, makanan itu dihabiskan oleh Samosir. Toba yang menunggu kedatangan anaknya merasa haus dan lapar. Karena setelah yang ditunggu tidak datang, Toba pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Toba melihat Samosir sedang asik bermain. Toba menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan, umpat si Toba tanpa sadar telah mengucapkan kata pandangan itu. Setelah kejadian itu, seketika anak dan istrinya menghilang tanpa jejak. Dari bekas injakan kakinya menyembur air yang sangat deras dan semakin deras. Desa si Toba dan desa sekitarnya terendam hingga membentuk sebuah